Bagaimana kaitannya dengan pembelajaran di masa pandemi yang hanya berdurasi 2 jam saja? Kemudian, akankah tercapai capaian pembelajaran art di masa pandemi? Topik baik kali ini berkaitan erat dengan modul 3.3, yaitu tentang program yang berdampak pada murid. Student Agency akan saya buktikan tercipta di usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Sulistianingsih, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta. Nah, kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang salah satu karya aksi nyata di TK Al-Firdaus, Art Exhibition 2021. Nah, di Al-Firdaus, kami senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi anak didik kami. Mendidik dengan hati menjadi syarat utama dalam melakukan proses pendidikan, belajar, mengajar. Student Center adalah hal yang mutlak yang dilakukan, baik itu ketika pembelajaran online maupun offline. Oleh karena itu, voice, choice, dan ownership yang lebih familiar kita sebut student agency atau kepemimpinan murid. Nah, senantiasa kita tumbuhkan sejak usia 2 tahun. Nah, tetap kreatif di masa pandemi itu adalah salah satu hal yang ingin kita wujudkan ketika tercetus ide tentang art exhibition ini. Di akhir semester 2, kami ingin melihat bagaimana capaian dasar-dasar literasi dan STEAM, terutama art. Nah, jadi di art exhibition ini kami rencanakan berupa pameran karya, kegiatan karya seni yang diselenggarakan sebagai hasil representasi pengetahuan yang diperoleh Ananda selama dia belajar di sekolah dengan sistem pada saat itu masih belum maksimal pembelajaran, hanya durasi 2 jam pertemuan saja. Kita juga ingin mengembangkan kreativitas mereka, membangun kemandirian, tanggung jawab, menciptakan profil Pancasila yang gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Praktik baik tentang proyek art exhibition ini kami rasa perlu untuk dibagikan ya, sebagai salah satu contoh terciptanya kepemimpinan murid atau student agency sejak dini. Nah, peran saya dalam proyek ini adalah sebagai guru kelas yang memfasilitasi semua anak-anak untuk mewujudkan kepemimpinannya. Kemudian, tanggung jawab apa? Nah, di sini tanggung jawab saya adalah memastikan murid-murid untuk berani berpendapat, berani mengemukakan ide, serta memastikan ketersediaan dari media pendukung dalam proyek karya ini. Tantangan dalam proses art exhibition ini tentu saja ada, dari durasi waktu yang hanya 2 jam pertemuan, kemudian ada beberapa anak yang memang tidak bisa hadir karena sakit, itu juga berpengaruh, dan terakhir adalah kekeliruan dalam pengadaan media alat pendukung proyek tersebut. Nah, kemudian bagaimana strateginya? Nah, yang pertama adalah kami senantiasa melakukan koordinasi, kolaborasi, komunikasi dengan beberapa pihak terkait. Tak lupa juga dalam kepanitiaan yang sudah terbentuk, kita bikin timeline kegiatan. Sebisa mungkin kita harus mematuhi timeline sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian, siapa saja yang terlibat? Sudah pasti yang pertama adalah kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan kerjasama kami dengan koperasi sekolah. Kemudian bagaimana dengan orang tua? Nah, di sini kami juga butuh dukungan dari para orang tua. Bentuknya seperti memastikan anak itu tidak capek-capek di rumah, memastikan mereka sehat sehingga mereka bisa berangkat sekolah. Melalui video provokasi, kemudian membawa benda karya seni nyata, serta melakukan diskusi ringan, interaktif bersama anak-anak adalah salah satu caranya. Dampak dari proses art exhibition ini adalah beragam dari anak. Di sini mulai nampak bahwa kepemimpinan murid sudah mulai terpercik dari situ.
Punya Ian. Ceritakan sama Umi gimana bikinnya piye? Coba. Daunnya dicat terus ditempelin. Bukan. Kira-kira mau kamu kalau dijual mahal atau murah sih? Punyamu itu bagus nggak? Mahal. Bagus nggak sih? Mahal tuh berapa? Berapa ribu? Nanti terakhir masuk ke ini. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah, Masya Allah. Coba. Mama, mau dibeli berapa? Bilang Mama. 50.000 boleh nggak, Mas? Sebagai penutup, saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih selama dalam pendidikan calon guru penggerak ini betapa kelas berbagi sangat-sangat bermanfaat. Terutama juga saya alami sendiri bagaimana ternyata dari aksi nyata yang dilakukan oleh anak-anak TK bisa dicontoh dan dipraktekkan dan itu berhasil untuk anak di SMP. Terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.